Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin. Kama naqra'uha biniyatin Allah yursilu mithla thawaba qira'atina ila arwahi abaina wa jadadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis. Kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina wa fi muqaddimatihim Syekhuna Muallim Kiai Syafi'i Hazami asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi ulumihim fid dharain. Kama naqra'uha aidan bi niyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina. Ala hadhihi niyyah kulliha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Al-Muallim Kiai Syafi'i Hazami, bil khusus sahibul majlis, keluarga besar Muallim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad yang berkah ini tanggal 20 Ramadan 1445 Hijriah bertepatan dengan 31 Maret 2024. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat melanjutkan pengajian membaca buku Fadlu Ilmi Salafi Alal Qalam. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah tambahan yang diterima di sisi Allah pada bulan suci Ramadan ini. Dosa-dosa kita diampuni serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut olehkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut di halaman 32. Faman lam ya'khuzil ilma min kalamihim fatahu dzalika fatahu dzalikal khairu kulluh. Faman lam ya'khudhil ilma min kalamihim, orang yang tidak ngambil ilmu dari kata-kata ulama salaf gitu ya. Himnya itu salaf ya. Dari kemarin sahabat, tabi'in, atba' tabi'in yang omongannya sedikit. Kita nggak ambil ilmu mereka, maka fatahu dzalika al-khairu katsir. Maka yang nggak ngambil itu kehilangan al-khair al-katsir, al-khairu al-katsir ya. Kehilangan kebaikan. Ya, semua kebaikan hilang kalau kita nggak ambil ilmu mereka. Nah, itu kerugiannya. Kerugian yang kedua, ma'ama yaqa'u. Udah kita kerugian, nggak dapat kebaikan, ditambah lagi ya terjatuh tuh ma yaqa'u fi katsirin minal batil. Udah kebaikan mereka kita tidak dapat diraih, kemudian kita terjatuh ya kebanyakan pada kebatilan. Kenapa? Mutaba'atan liman ta'akhara anhum, dengan karena mengikuti yang kita ikutin yang ta'akhur. Kan yang kalau yang belakangan lebih banyak salahnya dari apa? Nah, ini dua kerugiannya itu. Tetapi, nah ini ada yang harus diperhatikan. Kalau kita ingin mengambil ilmu mereka, caranya ada syarat. Wa yahtaju man arada jam'a kalamihim ila ma'rifati sahihihi min saqimihi. Agar supaya
ilmu mereka yang kita ambil ini menjadi kebaikan, ya, syaratnya itu waman aroda, orang yang ingin menghimpun, ya, ucapan-ucapan mereka para ulama salaf, memerlukan ma'rifati sahihihi min sakimihi, ya, itu memerlukan ilmu al-jurhi wa ta'dil gitu ya, agar supaya kita tahu mana berita ilmu yang datang dari mereka yang benar, memang benar-benar dari mereka, ya, mengetahui yang sahih dengan yang sahih, lawannya sahih sakim, kan sahih itu sehat, sakim itu sakit, ya. Nah, ini perlu ilmu, ya, untuk membedakan apakah ilmu benar-benar sumbernya dari mereka ataupun dari orang. Nah itu perlu ilmu. Di dalam ilmu mustalah hadis dikatakan ilmu ma'rifatil jurhi wa ta'dil. Nah ini ada sanad-sanadnya, ya, ada rawi-rawi. Nah, jadi karena hadis itu, ya, hadis itu dibukukan gitu ya. Hadis itu dibukukan pada abad kedua Hijriah. Kan abad kedua kan 200. Itu buku-buku hadis semuanya itu pada abad kedua ditulis. Karena waktu zaman Nabi ngelarang sahabat nulis hadis. Jadi pada apa? Yang diperintah nulis Quran, setiap wahyu datang suruh tulis. Kalau hadis Nabi larang supaya nanti jangan kecampuran maksudnya. Nah setelah Quran udah selesai, barulah ada ide, ya, ide pemikiran hadis Nabi harus dibukukan. Itu pada tahun 2 Hijriah. Nah itulah hadis-hadis yang kita baca itu. Ada Bukhari, ada Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain. Itu ditulisnya abad kedua. Tidak kurang rawinya itu 5 generasi. Ya, sampai ke atba tabi'in, kemudian tabi'in ke sahabat. Nah yang perlu dikoreksi sahihi min sakimihi ini sesudahnya sahabat. Kalau sahabat nggak perlu, ya, rawinya ini benar nggak nih. Nah, ya, nah itu namanya ilmu jurhi wa ta'dil wal ilal. Nah begitu juga ilmu ilal. Jadi hadis sahih itu syaratnya ada 5. 3 berkaitan dengan sanad, 2 berkaitan dengan matan. Nah kalau yang berkaitan dengan sanad, 3 itu syarat. Yang pertama nyambung, ya, ittisalus sanad, nyambung. Nah kalau mau mengetahui nyambung, lihat tanggal wafatnya, ya gitu. Nah kalau wafatnya lain, dia ulang nggak nyambung. 1 ittisalus sanad. Yang kedua, ya, nah, yang berkaitan dengan sanad ini, apa itu, ya, yang keduanya, rawinya itu adlun. Adlun. Nah kalau jurhun, nah apa sih adlun? Orang baik-baik. Nah mau mengetahui dia itu baik apa, nah itu harus siapa yang tahu masa dia. Nah, jadi sambung, kemudian orang baik-baik, ya. Kemudian, ya, itu baru 2. Pertama nyambung, kemudian ya orang-orang baik, tidak fasik. Kemudian yang berkaitan dengan matan, tidak ada elat, nggak ada penyakit, nggak ada saz. Nah itulah tadi, untuk mengetahui sahihi min sakimihi itu ada di dalam ilmu ma'rifatil jurhi wa ta'dil wal ilal. Ilal ini berkaitan dengan matan. Kalau al-jurhi wa ta'dil berkaitan dengan apa? Nah ini udah pernah kita bahas pada pengajian Ramadan tahun berapa itu. Ada tuduhan dari orientalis, ya. Nah, orientalis menuduh kalau hadis itu yang dikritik hanya sanadnya aja gitu, matannya enggak. Karena banyak matan-matan yang mereka anggap nggak masuk di akal. Ya, apabila lalat, ya, apabila lalat nyebur di minuman kamu, ya, maka lalat tadi diapain? Ceburin sampai mati. Ya, kemudian nanti kalau udah jadi bangkai, lalatnya dibuang, minumannya ini, menurut mereka itu nggak sesuai dengan akal. Dia nggak pro. Nah ini berarti matanya nggak dikeluarin. Padahal itu menurut ilmu pengetahuan benar. Ya, karena sayap yang satu mengandung racun, yang satu mengandung apa itu?
penawar. Nah, itu contoh koreksi matan. Jadi bukan hanya pengoreksian di sanad, matannya pun dikoreksi. Nah, pamalam ya'rif dalik. Orang yang mau mengikuti salaf, dia nggak tahu ilmu jurhi wa ta'dil gitu lah. Fahuwa ghairu wasikin bima yanquluhu gitu. Nah, dia nggak boleh nyampein kepada orang lain. Kan ini ilmu harus sampai generasi yang akan datang. Nah, orang yang tidak punya jurhi wa ta'dil, maka orang itu ghairu wasik. Nah, tidak dipercaya bima yanquluhu, apa yang diriwayatkannya min zalika dari ulama, dari nabi. Sehingga yaltabisu alaihi haqquhu bi batilihi. Jadi yang nggak tahu ma'rifatul jurhi wa ta'dil tadi, nah, keliru mana yang hak, mana yang batil. Wala yasiku bima indahu min zalik, sehingga ilmu yang ada padanya itu tidak dipercaya. Ya. Nah, kama yurwa gitu. Kama yaro ini bukan yurwa, kama yurwa. Ya, riwayatnya ada pepatah gitu, dikatakan begini pepatah. Man qalla ilmuhu bidzalika la yasiku gitu. Man qalla ilmuhu bidzalika, nih zalika kurang titik juga. Man qalla ilmuhu bidzalika la yasiku. Orang yang ilmunya ilmu mustalah hadis, nah, orang yang ilmu mustalah hadisnya tidak sedikit, maka dia tidak dipercaya. Bima yarwi anin Nabi SAW. Ya, dia bilang ini riwayat dari Nabi itu, padahal itu nggak sahih. Wala anis salaf, begitu juga apabila dia ngeriwayat ini dari salaf. Nah, itu nggak dipercaya kalau yang menyampaikan berita itu yang qala ilmu, ya. Li jahlihi bisahihi min sakimihi, karena dia itu tidak tahu mana yang sahih, mana yang tidak sahih, yang sahih, yang dhaif. Fahuwa li jahlihi yajuzu ayyakuna kulluhu batilan, karena dia tidak tahu, ya, membedakan yang sahih dan yang dhaif, bisa jadi yang disampaikan itu semuanya apa? Batil. Nah, li adami ma'rifatihi bima yu'rafu bihi sahihu zalika wasaqimuhu. Ya, kenapa? Karena dia tidak tahu ilmu yang dapat memberitahunya mana yang sahih dan mana yang dhaif. Baik, jadi supaya kita benar-benar mengikuti salaf harus tahu sanadnya. Qala al-Auza'i. Nah, ini kan kemarin salah satu di antara ulama salaf disebut namanya siapa? Al-Imam Al-Auza'i kemarin ya. Apa kata beliau? Al-ilmu ma ja'a bihi ashabu Muhammad. Ilmu yang benar gitu, ilmu yang benar yang memang enggak salah. Ilmu yang diriwayatkan dari mana tuh? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Fama kana ghairu zalik falaysa bi ilmin. Ilmu yang bukan dari sahabat Nabi itu bukan ilmu tuh namanya. Kaza qolal imamu Ahmadu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Auza'i, dikatakan pula oleh siapa? Al-Imam Ahmad, ya. Kan Al-Auza'i ini lebih atas dari Imam Ahmad. Nah, itu mengenai sahabat. Nah, sekarang tabi'in. Wa qala Al-Imam Ahmad fit tabi'in, tentang tabi'in. Kalau yang tadi kan sahabat, kalau sahabat udah jelas. Kata Imam Ahmad tentang tabi'in, apa perlu kita ambil nih? Anta mukhayyarun. Kalau tabi'in kata Imam Ahmad, anta mukhayyarun. Apa artinya mukhayyar? Yakni yang dimaksud gitu. Yang anta mukhayyar, ente tinggal pilih nih. Anta mukhayyar. Nah, kamu dipilihkan, maksudnya boleh pilih. Apa artinya? Yakni mukhayyarun fi kitabatihi wa tarkihi. Ya. Boleh ente tulis, boleh tidak tulis. Wa qad kana Zuhri yaktubu dzalik. Nah, kalau Imam Zuhri menulis itu. Wa qala fahu Shalih bin Kaisan. Namun Shalih bin Kaisan tidak nulis, dia hafal doang. Tetapi akhirnya nadima ala tarkihi. Akhirnya dia menyesal, dia kagak tulis kalamut tabi'in. Ya.
Jadi harus ditulis agar supaya generasi berikutnya tahu sanadnya gitu. Nah, makanya dibukukan itu sejak abad 2 dibukukan. Baik. Wapi zamanina yata'ayyanu kitabatu kalami a'immatis salaf. Adapun zaman kita ini, nah ini maksudnya zaman kita ini bukan sekarang, waktu zaman Ibnu Rajab Al-Hambali itu. Nah itu udah lewat dari atba tabi'in itu. Mesti ditulis tuh ya. Wapi zamanina yata'ayyanu kitabatu kalami a'immatis salafil muqtada bihim. Tulis ya. Nah, itu kan imam-imam yang 4, kenapa kita mesti ngikutin imam yang 4? Karena mereka itu ditulis, namanya mudawan, ditadwin. Nah, kalau ulama-ulama yang tidak ditadwin, yang tidak ditulis, nah itu nggak bisa kita ikutin sebab sulit ya. Nah, kalau yang ditulis itu ada Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Nah, itu mudawan. Kalau yang lain kan pendapat-pendapat pribadi. Nah, itu nggak ditulis ya. Baik. Wapi zamanina kata Ibnu Rajab. Nah, kalau udah zaman sekarang udah mesti ditulis itu ilmu. Kalau dulu kan dihafal orang masih bersih-bersih ngapal, nggak ada yang bohong-bohong. Nah, sekarang kalau nggak ditulis. Wapi zamanina yata'ayyanu kitabatu kalami a'immatis salafil muqtada. Menulis kata-kata imam salaf yang kita ikuti ila zam Syafi'i sampai zaman Syafi'i ya. Wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Ubaid. Nah, jadi yang kita ikuti ulama-ulama yang ada tulisannya gitu. Wal yakun al insan ala hadarin mimma hadatsa ba'dahu. Manusia itu harus waspada ya, apa-apa yang terjadi sesudah para imam-imam yang bukunya ditulis itu. Kenapa? Fa'innahu hadasa ba'dahum. Karena mereka itu ya lahirnya sesudah salaf. Apa yang terjadi? Hawadis kasiroh, banyak sekali kejadian-kejadian yang ya yang tidak benar, akurat. Wa hadasa min manin tasaba ila mutabatis sunnah wal hadis min zahiriyah. Ya. Sehingga terjadilah orang yang mengaku-ngaku ya, ngaku-ngaku mengikuti sunnah dan hadis, tapi dia itu pemikirannya pemikiran zahiriyah. Kan zahiriyah itu yang melihat secara zahir ya, lafaz-lafaz. Jadi Daud Az-Zahiri ya, itu di dalam kitab fikih Ibnu Rushd ya, kitab kan, dan lain-lain. Wa huwa asyaddu mukhalafatan lah. Nah, ini yang paling itu Zahiriyah ini yang paling mukhalafah dengan pendapat ulama-ulama salaf gitu. Ya. Kenapa? Li suzuzihi anil a'immah. Karena pendapat Zahiriyah ini ya udah keluar dari pendapat para imam-imam salaf. Wan firodihi anhum. Ini Zahiriyah ini terpisah dari ilmunya salaf. Dengan apa? Bifahmin yafhamuhu, dengan pemahaman sendiri yang tidak sama pemahaman dengan pemahaman siapa nih? Pemahaman salaf. Baik. Sehingga apa nih ya? Nah gitu kan katanya, contoh, man kana minkum maridun aw ala safarin, siapa orang yang sakit gigi aja nggak puasa. Ya kan contoh, kenapa ini nggak puasa? Sakit. Kenapa? Kan Allah bilang man kana minkum maridun. Kan lafaz maridun zahirnya itu sakit apa aja. Ya. Aw ala safarin, kenapa ini nggak puasa? Saya mau ke pasar. Pasar kan kasar musafir juga. Contoh itu kan berarti zahir. Masya Allah ya. Ada lagi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya. Apa itu? Ikutilah aturan Allah gitu ya.
Nah, sembahlah Allah kan ikuti aturan Allah sampai datang keyakinan. Nah, kalau kita udah yakin sama Allah udah nggak perlu sholat. Itu dokter zohir tuh. Jadi nggak mau mengikuti pendapat tafsirnya Ibnu Abbas apa. Nah itu infirad anhum bifahmin yafhamuhu. Atau ya'khudhu malam ya'khudh bihil a'immatu man qablahu. Dia nggak mengambil ilmu dari tabi'in tuh, yang mengambil ilmu sebelumnya tabi'in itu siapa? Sahabat. Dia jalan pintas. Ya, jadi kata mereka, nahnu haula'i rijalun wa nahnu rijal. Wah, jadi pemikirannya mau disamain dengan pemikiran apa? Sahabat. Nahnu rijal gitu. Haula'i rijal wa nahnu rijal. Padahal disuruh baca buku aja nggak bisa. Udah ngaku ilmunya seperti orang dulu, nggak mau mengikuti ulama salaf. Baik. Nah, yang lebih bahaya lagi di sini bukannya mengikuti salaf, tapi mempelajari ilmu-ilmu mantik nih. Fa'amaduhul ma'adzalik fi kalamil mutakallimin tuh. Oh, apalagi disertai dengan apa? Dicampuri ilmu mantik ya, awil falasifah. Wah, ini bukannya udah tidak baik nih, syarrun mahdun. Ya, syarrun mahdun ini bisa mencelakakan kalau memang di bidang akidah. Nanti ada contoh. Wa qalla man dakhala fi syai'in min dzalika illa wa talat toho. Ya, bi ba'di awdharihim. Qalla man dakhala fi dzalik, sedikit ya. Sedikit orang yang mendalami ilmu mantik falsafah, kecuali apa? Tidaklah gitu ya. Tidak ada orang yang masuk itu artinya mempelajari ilmu falsafat dan mantik itu tidaklah kecuali apa? Mengotori. Tuh, talatoh kan artinya memeper, mengotori bibadi audorihim dengan bahaya-bahaya yang mereka timbulkan. Seperti dikatakan oleh Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, la yakhlu man nazara fil kalami, kalamatni kalamil mutakallimin. Tidak sunyi itu orang yang belajar ilmu kalam, tidak sunyi dari apa? Ayatajahama. Bisa jadi dia menjadi pengikut Jaham bin Sofwan. Tuh, ada aliran sesat yang dipelopori di bawah itu, catatan kaki di bawah. Ya. Qala al-Hafiz Ibnu Juzi di dalam kitab Talbis Iblis. Ya. Wa kaifa la yazummul la yuzammul kalam wa qad afdha ila annahum qalu. Nah, ini contoh ya, sehingga orang yang belajar ya ilmu apa itu falsafat tadi jadi apa nih? Sesat ya. Kata siapa tadi? Ya, Ibnu Juzi. Ya. Wa kaifa la yuzam, bagaimana mungkin tidak dicela orang yang belajar ilmu kalam. Kenapa dicela? Abdo ila annahum qalu, ya, sehingga mereka mengatakan innallaha azza wa jalla ya'lamu jumalal asya wa la ya'lamu tafasilaha. Ini gara-gara dia belajar falsafat Yunani. Ya, yang ngajarin itu bahwa yang Allah tahu itu hanya yang gede-gede aja. Ya, yang Allah tahu itu jumalal asya. Tapi kalau tafasilnya Allah nggak tahu. Nah, ini kan menurut ilmu falsafat. Nah, ini ilmu kayak model begini bukan ilmu yang nggak manfaat ini. Ini udah termasuk ilmu mengingkari akan sifat Allah. Nah, itu dipelopori oleh Jaham bin Sofwan. Makanya tadi dikatakan, kata Imam Ahmad, apa itu? La yakhlu man nazara fil kalam min ayyatajahama. Tidak sunyi orang yang belajar falsafat bisa jadi dia terpengaruh tuh dengan apa yang dikatakan oleh Jaham tuh bin Sofwan. Apa itu tadi? Ya. Di antaranya lagi ilmullah wa qudratuhu wa hayatuhu, ilmullahi wa qudratuhu wa hayatuhu muhdatsah. Ilmunya Allah, maksud sifat Allah itu hadis. Ya. Jadi kalau kita kan ahlus sunnah wal jamaah
Zat Allah qadim dan sifat-sifatnya pun qadim. Oh, kalau menurut falsafat yang qadim zatnya doang. Kalau sifatnya apa? Hadis. Nah, ini terpengaruh dari kata-kata falsafat ini. Zat Allah qadim. Apa namanya qadim? La awwalalahu. Ya, artinya qadim itu tidak ada awalnya, ya. Nah, itu qadim. Nah, sifatnya juga qadim. Makanya kalau kita belajar sifat 20, ya, Allah, zat Allah qadim. Nah, kemudian sifat Allah banyak wujud, ya, hidam. Nah, ya, Allah mendengar. Nah, mendengarnya Allah pun qadim, nggak ada awalnya. Ya gitu. Kalau dia enggak, yang qadim itu zatnya, adapun sifatnya apa? Hadis. Nah, ini pengaruh daripada belajar ilmu apa? Falsafat, ya. Alasan mereka apa? Karena kalau kita bilang sifat Allah qadim berarti ta'addudul qudama dong. Qadim berbilang-bilang, padahal kan qadim itu satu. Makanya kata mereka yang qadim zatnya. Kalau sifatnya hadis supaya tidak tidak dikatakan ta'addudul qudama. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah menjawab, ketika dikatakan zat Allah qadim, sifatnya pun qadim, tetap esa. Kenapa? Karena sifat-sifat Allah selalu nempel gitu pada zatnya yang qadim gitu, nempel. Jadi enggak dikatakan berbilang-bilang, kecuali kalau misah. Nah, kalau misah berarti bilangnya ta'addudul. Nah, ini kan gini, gara-gara begini, gara-gara falsafat tuh. Oh, itu namanya ayat jahama. Wa kana huwa wa ghairuhu min a'immatis salaf yuhadziruna min ahli kalam. Huwa itu Imam Ahmad dan imam-imam lain itu selalu ngomelin gitu. Yuhadzir artinya ngomelin orang jangan sampai belajar apa itu? Nah, falsafat, ya. Wa in zabu anis sunnah, walaupun mereka itu membela sunnah tuh, membela hadis. Nah, tapi kalau mengikuti falsafat jangan. Wa amma ma yujadu fi. Adapun ma yujadu fi, adapun yang didapati. Fi kalami man ahabbal kalama al-muhdisa wa taba'a ahlahu. Min zammi man la yatawassa'u fil khusumati wal jidali wa nisbat wilal jahli au ilal khaswi au ila annahu ghairu arifin billahi au ghairu arifin bidinihi fa kullu zalika min khutuwati syaitan. Nah, ini ilmu nahu nih, ya. Jadi nahu itu harus kita kuasai supaya tahu mana fa'ilnya, mana khobar gitu. Nah, ini kan mubtada nih. Wa amma ma yujadu. Nah, ini mubtada. Adapun ma yujadu yang didapati, itu mubtada. Kalau udah ada mubtada, kita perlu apa? Khobar supaya jumlahnya mufidah. Cari khobar, akhirnya ketemu. Fa kullu zalika min khutuwati syaitan. Ini jauh banget itu. Ya, coba kita lihat. Adapun yang didapati pada kata-kata. Ada orang mengatakan begini. Man ahabbal kalamal muhdisa wa taba'a ahlahu. Min zammi man la yatawassa'u fil khusumat. Ada orang yang ahabbal kalam, orang yang suka dengan falsafat. Kan orang suka sama falsafat, ada aja ininya, dalil-dalilnya. Wa taba'a ahlahu, orang yang mengikuti ahlu falsafat. Mereka saking sukanya sama falsafat sehingga ada ungkapan mereka mengatakan gini. Zammi man la yatawassa'u fil khusumat. Ya. Ya. Wal jidal wa nisbat wilal jahli, orang yang tidak belajar falsafat berarti orang bodoh gitu lah. Ya kan, orang yang suka sama falsafat kan gitu. Orang yang tidak ngaji mantik berarti dia orang bodoh. Ya. Tuh. Nisbat wilal jahli au ilal khaswi. Oh, berarti ilmunya itu apa itu? Hanya apa? Aksesoris. Ya. Au annahu ghairu arifin billah, orang yang enggak belajar falsafat berarti dia enggak mengenal Allah. Au ghairu arifin bidinihi, orang yang tidak belajar falsafat berarti orang itu
belum mengenal agamanya. Nah, adapun kata-kata seperti itu mubtada itu. Nah, jawab khobarnya mana? Kullu zalika min futuati setan. Itu adalah bisikan apa? Gitu maksudnya. Nah, jadi kalau maunya ada orang yang mengatakan seperti itu tidak lain adalah bisikan apa? Setan yang didengerin tuh. Baik. Nah, ini falsafat akidah. Nah, kalau Rocky Gerung kan falsafat lain itu. Itu falsafat politik dia tuh. Kan ada Rocky Gerung kan. Nah, ya. Kalau sehat. Na'udzubillahi minhu. Jadi kullu zalika itu khabar daripada mayujadu tadi. Baik. Nah, itu falsafat termasuk ilmu yang tidak manfaat. Nah, kan kita ngomong tentang ilmu yang enggak manfaat. Wa mimma ahdatsa minal ulumi al kalamu. Nah, ini lagi nih. Ada khabar duluan, mubtada belakangan. Mana itu? Mimma itu min ma kan jar majrur. Nisibul jumlah. Nah, ini menjadi khabar mubtada. Mubtada'nya al kalamu fil ulumil batinah tuh ya. Tuh ya. Di antara ilmu-ilmu yang baru. Arti yang baru yang waktu ulama salaf belum ada gitu. Sekarang udah ada. Tapi enggak manfaat gitu. Apa itu? Al kalamu fil ulumil batinah. Oh, ya. Ya, yaitu ilmu-ilmu yang berbicara tentang ilmu-ilmu batin. Ya. Apa itu? Ilmu apa? Ya. Ilmu batin. Nah, ya. Oh, ya, ilmu batin ini nanti ada. Apa itu lagi? Minal ma'arifi wa a'malil qulubi. Ya. Oh, wa tawabi'u zalik bi mujarradir ra'yi wa dzauqi awil kasbi fihi. Nah, ini khotorun azim. Ilmu batin ya. Jadi ilmu yang batin terowong-terowong, tahu terowong-terowong. Ramal-ramal ya. Ilmu batin minal ma'arif a'malil qulub. Ya. Nah, jadi mau tahu isi hati orang. Tawabi'u zalik ya. Dan yang mengikutinya seperti apa? Bimujarradir ra'yi wa dzauq awil kasbi ya. Wah, ini al-kasbi ya. Nerong. Ini kan dulu nggak ada nih. Ya, terawang. Waqad ankarahu ayanul aimah. Nah, ilmu seperti ini para imam-imam kita yang 4 sudah apa tuh ya. Nah, mengingkarinya, artinya melarang kita mendalami ilmu seperti Imam Ahmad dan lain-lain. Wa kana Abu Sulaiman yaqul, kata Abu Sulaiman, innahu ya la tamurru bi an nuqtatu min nukatil qaum fala aqbaluha. Saya la tamurru bi lewat gitu. Lewat padaku an nuqtatu min nukatil qaum ya. Jadi ada ini tafsirnya ini tafsirnya ini ya. Aqbaluha, saya enggak terima. Illa bisyahidaini, kecuali kalau memang ada dalilnya. Ya, kalau memang ada apa? Dalilnya. Kalau ada dalilnya dari Quran, dari Sunnah bisa saya terima. Ya. Kalau nggak ada dalilnya saya nggak terima. Itu syahidnya dua saksi adlain. Ya. Dua saksi, tafsir. Ya, apa ini tafsirnya? Nah, kalau ada saksi dua, ya, nah baru saya terima penafsiran itu. Itu kata siapa tuh? Abu Sulaiman. Nah, gitu. Nah, ini di dalam ilmu tasawuf itu ada, ya. Ada orang ngimpi ini, gitu ya. Ada nggak saksinya? Nah, sekarang contoh nih Junaid. Kan Junaid ini ya ahli tasawuf, ya. Nah, ini Junaid ini imam tasawuf yang bisa ya, yang bisa kita jadiin sandaran karena dia ahlus sunnah wal jamaah. Kata Junaid, apa tuh? Ilmuna hadza muqayyadun bil kitabi wan. Tuh, ilmu kita ini tasawuf ya. Itu diikat, didasari atas Quran dan hadis ya. Oleh karena itu malam yaqra'il Qur'ana wa yaktubul hadisa la yuqtada bihi fi ilmina hadza.
Orang yang tidak mempelajari Quran dan tidak mempelajari hadis, maka ilmunya tidak apa tuh? Tidak boleh diikuti itu. La yuqtada bihi. Fi ilmina, menurut ilmu kita nih, ilmu salafus saleh. Baik. Wa qad tasa'al kharqu fi hadzal bab. Nah, dalam bab ini nih, bab ilmu-ilmu batin tadi itu. Nah, ini meluas. Ya. Makin meluas fi hadzal bab, dalam bab ilmu batin. Wa dakhala fihi qaumun ila anwa'iz zandaqah wan nifaq. Sampai ya masuk ya ada generasi kaum jamaah yang menjadi zindik tuh, nifaq. Oh, mereka ngaku wali. Dakwah anna aulia Allah afdal minal anbiya. Nah ini ya, bahwa wali lebih afdal daripada apa? Nabi. Mana contohnya? Khidir. Wah, ini. Kan Khidir itu wali. Nah, Nabi Musa apa? Nabi. Nah, Nabi Musa belajar sama Khidir katanya. Nah, berarti wali lebih afdal. Nah, ini termasuk ilmu yang enggak benar. Tetap Nabi Musa Rasul lebih afdal daripada Khidir. Walaupun kenapa? Karena ilmunya Nabi Musa lain, ilmunya Nabi Khidir lain. Jadi bukan berarti Nabi Khidir lebih afdal daripada siapa? Nah, atau ya, nah, tetap aja. Tapi maksudnya Allah perintah Nabi Musa belajar supaya apa itu? Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Walaupun paling ma'alim jangan ngaku dirinya paling alim, karena ada orang lain yang Allah berikan keistimewaan itu. Tetap aja Nabi Musa lebih unggul karena dia Rasul dan Nabi. Nah, orang yang mengatakan wali lebih afdal ini termasuk ilmu tadi itu. Ilmu apa tadi? Penafsiran batin. Baik, au annahum mustaghnuna anhum. Ya. Nah, termasuk juga dalam ilmu ini nih, mereka itu mustaghnuna anhum. Mereka merasa cukup ilmu, tidak perlu belajar sama ulama salaf lagi. Wa ila tanakkus bima ja'at bihi rusul minasyara'i. Ada lagi nih, ya. Mereka ya mengkritik-kritik ya yang sudah ada syariatnya. Ya, itu. Ada lagi nih dakwal hulul wal ittihad. Nah, ini juga termasuk ilmu tasawuf yang menyimpang. Jadi ada ya aliran ilmu tasawuf yang menyimpang nih disebabkan karena ilmu ini nih, ilmu batin, yaitu apa? Al hulul wal ittihad. Artinya apa? Allah itu menyatu. Allah menyatu dengan siapa itu? Dengan hambanya. Wah, ketika ditanya, ini apa nih? Allah. Ini apa? Allah. Wah, ya, padahal itu hamba Allah, ya. Itu karena ini semuanya itu Allah yang ciptakan, seakan-akan ini apa itu? Ini ilmu yang enggak benar. Itu namanya al-hulul wal ittihad. Awil qaul bi wahdatil wujud, atau dengan kata lain apa? Ya, semuanya itu asalnya dari yang esa. Nah, jadi semua kalau ditanya itu Allah, ini Allah, ini Allah. Ya. Nah, Ibnu Arabi katakan, siapa kamu? Saya Allah. Ada lagi nih yang nyebabin ilmu batin yang sesat ini, hili mahdzurati syara'i. Menghalalkan segala apa yang apa itu? Yang diharamkan oleh syariat. Itu tadi. Kalau kita sudah mengenal Allah gitu, maka kita sudah tidak lagi terikat dengan syariatnya. Nah, gitu kan. Nah, ilmu yang enggak benar nih. Wa adkhalu fi hadzat tariqi asya'a rotan laisat minad dini bisai, sehingga mereka melalui ilmu-ilmu yang enggak benar ini memasukkan ya segala sesuatu yang tidak ya termasuk ajaran agama dimasuk-masukin. Fa ba'dhuha za'amu annahu yahsulu bihi tarkikul qulub, sehingga mereka menyangka kalau yang tidak termasuk ilmu agama itu termasuk ya untuk untuk melunakkan hati. Kan ada ya ajaran tasawuf yang sambil nyanyi-nyanyi gitu. Sambil apa? Nah, sambil nyanyi-nyanyi, sambil joget-joget. Nah, katanya apa? Ini apa? Untuk
untuk melembutkan hati. Nah, itu kan jadi cari-cari. Nah, ini juga ilmu yang nggak perlu dituntut ya. Baik, kan ada tuh tasawuf yang pakai ini ya. Sampai kayak orang pingsan. Wa ba'du hazamu annahu yuradu riyadatin nufus. Ada lagi yang menyangka kalau apa itu tadi, kelakuan-kelakuan yang tidak disyariatkan oleh agama itu tidak lain maksudnya untuk apa? Riyadatin nufus apa itu ya? Untuk membiasakan ya, membiasakan hati li iskis ya, suaril muharramah ya, untuk membuat rindu ya, suaril muharramah, bentuk-bentuk yang diharamkan. Nah ya, baik. Wa ba'duha, ada lagi diantaranya za'amu li kasritun nufus wa tawadhu ya. Ya, untuk apa itu? Untuk untuk merendahkan diri, tawadhu ya. Mana kasyuhratil libas wa ghairihi ya. Seperti pakai pakaian ya. Kan ada tasawuf yang pakai pakaian terus supaya kelihatannya apa? Mimman lam ta'ti bi syariah, padahal itu tidak diperintah oleh apa? Syariat. Ada lagi nih, wa ba'duhu yasuddu an dzikrillah wa anis shalah. Wa ba'duhu yasuddu an dzikrillah wa anis shalah kal ghina wan nazar illa muharram ya. Ada lagi yang nyanyi-nyanyi, melihat-lihat kepada yang Allah haramkan. Semuanya itu adalah untuk menutup jalan sholat. Wa syabahu bidzalika din ya. Mereka itu menyerupai ya dengan orang-orang Yahudi yang menjadikan ajaran agamanya itu hanya sekedar untuk main-main. Nah, ya. Nah, itulah tadi contoh-contoh ilmu yang tidak perlu dituntut. Nah, kembali lagi kepada ilmu manfaat nih. Fal ilmun nafi'u min hadhil ulum kulluha. Nah, itu ada dobitnya. Ilmu yang manfaat itu ada dobitnya. Ada bukunya, ada catatannya. Min nususil kitab wa sunnah. Kemudian apa? Wafahmu ma'aniha, memahami maknanya yang benar. Jadi jangan mengikuti pemahaman yang lain. Taqayyud dzalika bil maksur. Nah, ya, itu kita mengikuti maksur dari sahabat, tabi'in wa tabi'it tabi'in, makna Quran dan makna hadis ya. Nah, itu yang benar nih. Tapi kalau kita ngikutin pendapat-pendapat orang lain ini yang enggak benar. Wa fi ma warada anhum min kalami minal kalami fi masailil halal wal harami az-zuhdu. Nah, di antara ilmu-ilmu salafus saleh ya, masalah-masalah halal, haram, zuhud ya, rokoik ya, bagaimana cara melembutkan hati, itu ada itunya dan lain-lain. Wal ghairi dzalik wal ijtihad ala tamyizi sahihihi min sakimi awalan, tetapi sebelum kita baca ilmu-ilmu itu sendiri kita harus meyakini kalau itu benar-benar nisbatnya dari sahabat gitu. Ya, jangan kita tertipu nih. Ya, harus kita tahu ya, tamyiz sehingga kita bisa bedain mana yang benar, yang benar-benar bersumber dari sahabat atau tidak. Kemudian al-ijtihad ala lukub fi ma'anihi ya, kemudian wa tafahumihi tsaniyan. Yang pertama, kita harus mengetahui artinya dan pemahamannya yang benar. Wa fi dzalika kifayatun liman aqala. Nah, keterangan saya ini udah cukup bagi orang yang ya ingin memahamilah. Wa syaghala liman bil ilmi nafi'ani wastaqal. Dan cukup bagi orang yang ingin mempelajari ilmu yang bermanfaat. Keterangan saya udah cukup lah gitu ya. Wa man waqafa ala hadza wa akhlasal qasda fihi liwajhillahi azza wa jalla wasta'ana alaihi a'anahu wa hadahu wa waffaqahu wa saddadahu wa fahamahu wa alhamahu. Nah, orang yang waqafa ala hadza, orang yang waqafa ala hadza, artinya waqafa melaksanakan apa yang saya sarankan ini nih. Jadi ilmu yang manfaat seperti itu tadi. Tapi tujuannya al-qasda bihi liwajhillah. Tujuannya tidak lain adalah apa? Ikhlas karena ingin dapat ridho Allah. Insya Allah Allah tolong tuh.
a'anahu wa hadah, dan Allah berikan waffaqah wa saddada wa fahama wa alhama. Mudah-mudahan Allah berikan taufik. Wa hina idzin yasmuru lahu hadzal ilmu samratahu. Nah, ketika itulah maka buah ilmu yang bermanfaat ini ya menimbulkan buah gitu. Kan ilmu manfaat ini ada buahnya. Apa itu manfaat? Khasyatullah. Nah, inilah buahnya ilmu yang ilmu yang manfaat itu buahnya itu adalah khasyatullah. Nah, mana itu dalilnya? Itu firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha gitu min ibadihil ulama. Ya, hanya saja yang takut ya, yang takut akan Allah. Ini takut Allah ini bukan takut sama zat Allah. Ya. Kalau orang takut sama macan, berarti harus menjauhi macan. Nah, tapi kalau takut sama Allah harus dijauhi, harus itu takorup. Nah, takut itu bukan takut sama zat Allah, takut akan murkanya gitu. Ya bukannya takut sama Allah, takut akan azabnya. Nah, bagaimana caranya takut sama azabnya? Melaksanakan perintahnya, yang jauhin larangannya. Yang sumbernya itu dari ulama salaf itu tadi. Tuh. Jadi ulama salaf maksudnya ini. Hanya saja yang takut akan azab Allah, ya, hamba-hamba Allah yang takut, yang apa itu? Ya, ulama-ulama yang takut akan azabnya. Ulama salaf yang dimaksudnya. Qala Ibnu Mas'ud wa ghairuhu. Kata, nah ini asar kalau yang tadi dari firman Allah. Kata Ibnu Mas'ud dan lainnya, kafa bi khasyatillahi ilman. Kafa bi khasyatillahi ilman. Wa kafa bil igtirari billahi jahlan. Ini kata-kata pepatah ya dari Abdullah bin Mas'ud dan lain. Cukuplah ya. Cukuplah ya. Cukuplah orang ya, cukuplah bukti lah. Cukuplah bukti orang itu dikatakan punya ilmu gitu. Kalau memang apa itu? Dia takut sama ya, dia takut akan azab Allah, berarti dia punya ilmu. Nah, ini. Berarti ilmunya manfaat. Ya. Nah, sebaliknya wa kafa bil igtirari billahi jahlan, dan cukuplah orang dikatakan tertipu ya, cukuplah orang dikatakan tertipu sama Allah, cukup dia dikatakan bodoh. Dia tertipu. Nah, bodoh mana contoh? Ya, tertipu sama. Nah, ini yang nipu bukan dia, bukan Allah yang nipu, iblis. Tadi itu tipu-tipuan. Ya, ketiga Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Kan gitu? Kan Allah Maha Penyayang, pengampun. Enggak apa-apa kita banyak dosa. Nah, gitu. Ngapanya kita banyak dosa, nggak perlu khawatir karena Allah Maha. Nah, berarti tertipu dia. Siapa yang ngajarin ngomong kayak begitu tuh? Berarti bodoh. Kalau mengikuti ulama salaf bukan begitu artinya. Ini. Baik. Waqala ba'du salaf, ada lagi sebagian salaf mengatakan ya, laisal ilmu bi kasrati riwayah tuh tadi ya. Bukanlah ya orang dikatakan punya ilmu kenapa banyak lihat hadir. Walakinnal ilmu al khasyatu. Orang yang makin takut sama Allah, nah itulah yang banyak ilmunya. Bukan yang banyak ngomong. Wa qala ba'duhum man khasyallaha fahuwa alim. Man khasyallaha fahuwa wa man asahu fahuwa jahil. Wa kalamuhum ya fi hadzal makna katsirun jiddan. Nah, ucapan-ucapan ulama dalam hal ini, ilmu yang manfaat itu yang membuahkan khasyatullah banyak itu. Yang disampaikan tadi baru hanya sekelumit saja. Baik. Wa sababu dzalika anna hadzal ilman nafi'a yadullu ala amrayn. Nah, apa sebabnya ilmu manfaat itu buahnya khasyatullah ini? Nah, tidak lain sebabnya ada dua. Satu, ahaduma ala ma'rifatillah wa ma yastahiquhu minal asma'il husna wa sifatil ula wal af'alil bahirah wa dzalika yastalzimu ijlalahu wa i'zamahu wa khasyatahu wa mahabbatuhu wa mahabbatuhu wa raja'ahu wa tawakkul alaihi wa ridha bi qada'ihi wa sabri ala balaihi. Nah, apa sebabnya ilmu manfaat itu membuahkan khasyatullah ya. Nah, pertama nih
Orang yang mengenal Allah, ya, ma'rifatullah, kan mengenal Allah melalui salaf. Dan Allah punya asmaul husna, sifatul ula. Wajib Allah punya sifat-sifat, ya. Nah, sifat-sifat Allah itu mesti kita pahami dan kita tiru. Tuh. Al-ula wal af'alil bahira. Nah, kalau orang mengenal sifat Allah, maka udah pasti dia akan apa tuh? Tahu, ya. Jadi kalau ditanya bagaimana ukuran orang takut sama Allah, ukurannya itu kan nggak sama, relatif, ya. Sejauh mana dia mengenal Allah, ya. Kalau mengenalnya, ya apa nih? Mengenalnya setengah-setengah, nah berarti takwanya setengah-setengah, gitu. Tapi kalau dia mengenal Allah dengan benar-benar mengenal, oh pasti apa? Oh, takwanya apa? Nah, tuh ya. Jadi mengenal Allah itu melalui apa? Mengenal Allah. Dengan zatnya. Ya, zatnya nggak bisa kita mikirin zat Allah. Mau mengenal Allah melalui makhluknya. Tuh sifat itu kan makhluk. Allah ya. Nah, mengenai makhluk ciptaannya. Nah, dari tapakaru nih, tapakaru fi khalqillah wala tapakaru fi zatillah, ya. Kita mengenal Allah melalui sifat-sifat. Ya, contoh. Saya punya jam tangan. Saya punya jam tangan, ya. Nah, waktu zaman dulu kan yang bisa bikin jam tangan Swiss. Sebelumnya Jepang. Ya, Swiss itu, made in Swiss. Nih, jam tangan saya sangat indah, ya. Sangat bagus. Jalannya akurat. Walaupun saya belum ngelihat yang bikin, udah pasti saya mengatakan apa? Luar biasa ini yang bikin. Walaupun saya belum pernah ngelihat orangnya. Nah, demikian juga kita mengenal Allah. Mengenal Allah bukan mikirin zatnya, begini siapa? Ciptaannya melalui sifat-sifatnya. Tuh, ya. Jadi Allah menciptakan manusia. Sebelum diciptakan Allah sudah berencana. Ya, ininya, Masya Allah. Ya, semua yang Allah ciptakan itu sesuai dengan ukuran-ukuran. Jadi nggak sembarangan tuh. Sesuai dengan ukuran yang diperlukan sehingga berjalan normal. Apabila sudah melebihi dari ukuran, itu bukan karena Allah ente sendiri. Gitu. Allah Ta'ala, ya, meletakkan matahari, ya, di bumi matahari. Jaraknya antara bumi matahari 140 juta kilo. Itu sesuai dengan ukuran. Dengan ukuran seperti itu, makhluk hidup yang ada di bumi bisa langgeng. Tapi kalau saja didiketin dikit, Masya Allah, nggak ada yang hidup, udah terbakar. Kalau dijauhin aja dikit, kedinginan. Nah itu kira-kira. Allah menciptakan di dalam diri kita perlu darah. Di dalam darah perlu power. Yaitu apa? Zat gula. Zat gula yang Allah kasih di darah sesuai dengan ukuran. Nah kalau zaman sekarang orang banyak diabetes. Nah, itu sendiri yang lebihin. Itulah, jadi semakin kita mempelajari makhluk Allah, semakin tahu betapa besarnya. Nah itu tadi. Itu yang pertama. Kenapa? Ya, apa itu tadi? Ilmu manfaat bisa membuahkan takut sama Allah. Kenapa takut sama Allah? Karena kita mengenal siapa itu Allah melalui apa? Ciptaan. Begini. Nah yang kedua, al-amru tsani al-ma'rifatu bima yuhibbuhu. Kalau orang punya ilmu manfaat, dia tahu apa yang Allah suka, ya. Wa ma yakrahuhu, dia tahu apa yang Allah benci. Nah, ya. Jadi apa yang Allah suka kita kerjain, apa yang Allah benci kita Nah, itu namanya orang yang takut sama Allah. Berkat dia punya ilmu apa? Manfaat. I'tiqad wal amal. Al-zahirah wal batinah wal aqwal itu semua. Fayujibu zalika liman alimahu al-musara'atu ma fihi. Nah, orang yang tahu itu segera, ya, segera melakukan segala apa aja yang apa itu yang menyebabkan Allah suka, dan segera jauhin dari apa aja yang Allah tidak suka. Fa idza asmarul ilma li sahibihi hadza wa huwa ilmu nafi. Nah, apabila ilmu itu membuahkan tadi itu, nah,
khasyatullah baru dikatakan ilmu itu apa? Manfaat. Nah, pamataka nal ilmu nafi'an wa waqara fil qalbi faqad khasya'al qalbu lahu. Faqad khasya'al qalbu lillahi wan kasara lahu. Apabila ilmu yang manfaat tadi sudah menetap di hatinya, maka hatinya akan apa itu? Oh, akan tunduk tunduk sama Allah. Nah, itulah namanya takut sama Allah. Wadzalla. Nah, ini enggak perlu pakai titik tuh harusnya. Qad khasa'al qalbu lillahi wan kasara lahu wadzalla gitu. Oh, wadzalla haibatan wa ijlalan. Dia merasa hina ya di hadapan Allah. Ya, haibah dan dia merasa takut. Ya, ijlal, membesarkan Allah, khasyah wa mahabbah wa ta'zim. Jadi mahabbah cinta sama Allah sambil mengagungi Allah. Wa mata khasya'al qalbu. Nah, ini berlanjut apabila hati seseorang sudah tunduk ya, wadzalla wan kasara ya. Sudah tunduk, maka qana'an nafsu biyasiril hal, maka dirinya akan apa? Akan merasa cukup tuh ya, walaupun ya yang Allah kasih sedikit. Nah, ini kan apabila hatinya sudah tunduk sama Allah, dia akan merasa puas gitu dengan apa yang Allah kasih, asalkan halal walaupun apa? Sedikit. Nah, itu kan namanya takwa. Wa syaba'at bihi. Nah, udah cukup kenyang. Ya, udah cukup kenyang. Ya. Ya gitu. Nah, ini kan kita enggak ada qanaah karena kita itu tadi nih. Ya. Masih kurang aja. Fa'au jabadzalikal qanaah wa zuhdu fid dunya. Nah, inilah buah kita ini punya ilmu manfaat, akhirnya qanaah zuhud terhadap dunia. Wa kullu ma huwa panin, demikian pula kita akan zuhud segala sesuatu yang panin. Apa itu? Nah, yang binasa. Ya, kullu man 'alaiha fan. Buat apa kita nyibuk-nyibukin diri sama sesuatu yang pan? La yabqa minal mal, ya. Almal enggak akan apa? Masya Allah, ya. Mati-matian sudah 3 kali masih pengen juga. Waljah. Padahal semua itu pan, ya. Wal fudulil ais. Nah, ini yang membuat kita puyeng ini setiap hari karena mencari fudulul ais. Ya, gitu. Nah, kalau hanya sekedar gitu, sekedar untuk menyambung kehidupan nggak capek-capek kita. Ya. Nasi sepiring udah kenyang udah. Ini kan kita nyari apa nih? Oh. Nah, ini menunya hari apa? Ini menunya apa nih? Kemarin bosan. Wah. Nah, ini yang membuat kita. Jadi fudulul ish, nah, ya. Allazi yankusu bi hazzu sahibi indafil. Gara-gara kita di dunia menghabisi waktu untuk mencari aksesoris, sehingga dia nggak punya bagian nanti di mana? Di akhirat. Karena waktu kita hidup di dunia itu sangat terbatas. Ya. Wa in kana kariman Allah. Kama qala zalika Ibnu Umar wa ghairuhu min salaf. Ini yang mengatakan Ibnu Umar salafus salaf marfu. Dikit lagi tanggung. Wa aujaba dzalik ayyakuna bainal abdi wa baina rabbih ma'rifah. Yang bisa kita semuanya ini adalah ilmu yang manfaat yang bisa mengenal Allah. Fa in sa'alahu a'ta. Nah, kalau kita sudah mengenal Allah, sudah cinta sama Allah, Allah cinta sama kita, Masya Allah, apa aja. Apa aja bisa kita dapati. Ini hadisnya. Tuh. Fa in sa'alahu a'ta. Kalau dia diminta Allah kasih langsung. Wa in da'ahu ajabahu. Kama qala Nabi fil hadisil ilahi, maksudnya hadis apa? Qudsi. Allah Nabi bersabda, kalau ada ibarat Rasulullah bersabda, Allah berfirman gitu. Berarti hadis apa? Qudsi. Ini yang diriwayat Imam Bukhari. Nah, ya hadisnya saya baca hadisnya. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Nah, bagaimana cara kita mendekatkan diri sama Allah? Jadi takut itu dengan mendekatkan diri sama Allah, mengerjakan yang fardu, kemudian yang sunat. Jadi tidak hanya yang fardu doang. Senantiasa hambaku mendekatkan diri padaku dengan apa? Sunat.
hatta uhibbahu. Nah, sehingga aku cinta padanya. Sampai nih hadis panjang. Fa'in sa'alani la'u'tiyannahu. Kalau saya udah cinta, Rasulullah, saya kasih. Wala in ista'azani la'u'izannahu. Kalau dia minta dijauhin, aku jauhin. Atau riwayat lain, la inda'ani la ajabtuhu. Apabila dia minta, aku terima. Ya. Kemudian wafi wasiatihi sallallahu libni Abbas. Nah, ada lagi wasiat pesan Nabi kepada Ibnu Abbas khusus dan kepada kita umum gitu. Nah, bagaimana cara kita meraih cintanya Allah? Ihfazillaha yahfazuka. Ihfazillaha yahfazuka gitu. Nah, jadi ada jawabul amri. Peliharalah Allah, maksudnya bukan Allah kata kita pelihara. Peliharalah itu artinya apa? Syariatnya. Ya. Tuh, aturan-aturannya kita jaga. Ya. Jangan sampai melanggar. Niscaya Allah memelihara kamu. Ihfazillah tajidhu amamak. Ya. Peliharalah tuh, jangan sampai ente melanggar. Niscaya kamu akan dapati Allah di depan ente. Ta'rifu ta'arraf ilallah, ini fil amr. Mengenallah Allah ketika kamu senang. Niscaya ya'rifka fisiddah. Niscaya Allah akan mengenalmu ketika apa? Nah, kalau kita kan mengenal Allah waktu susah aja. Sholatnya panjangin waktu susah, waktu senang lupa. Nah, sampai di sini ya, insyaallah akan kita lanjutkan. Ya, masih ada 2 kali. Ya. 2 kali pengajian insyaallah tuntas. Baik, sebelum kita baca zikrul tauhid, mari kita tutup pengajian kita pagi hari ini dengan Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.